Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan pembelajaran ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kekuatan dan nikmat kesempatan tentunya, sehingga pada kesempatan pagi ini kita dapat melaksanakan kegiatan rutinitas kita sebagaimana biasa dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sekalian, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang ketentuan-ketentuan wudhu, di mana di situ dijelaskan yang pertama tentang syarat wudhu, yakni bagaimana supaya wudhu kita itu sah, maka di situ ada syarat wajib wudhu. Yang kedua ada rukun wudhu. Rukun wudhu adalah sebagaimana yang telah Bapak jelaskan pada minggu lalu, bahwa rukun wudhu adalah segala sesuatu atau hal yang wajib kita laksanakan. Apabila kita tinggalkan maka kita akan tidak sah. Kemudian yang ketiga sunnah-sunnah wudhu, yakni hal-hal yang apabila kita laksanakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan maka wudhu kita insya Allah tidak batal. Yang keempat hal-hal yang membatalkan wudhu, yakni apabila kita melakukan hal-hal ini maka wudhu kita akan batal. Nah, pada minggu ini, pada video kali ini kita akan membahas tentang kaifiat atau tata cara wudhu. Nah, anak-anak sekalian, apakah sudah ada yang tahu bagaimana kaifiat atau tata cara dalam melaksanakan wudhu? Nah, kalau belum tahu tidak apa-apa, akan Bapak jelaskan bagaimana kaifiat wudhu. Nah, kaifiat wudhu yang pertama adalah kita membaca basmalah. Nah, bagaimana lafal basmalah? Anak-anak bisa melafalkannya? Nah, lafal basmalah yakni Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kita baca ketika kita akan melaksanakan atau melakukan wudhu. Karena bacaan basmalah ini sebagian ulama menyatakan bahwa wajib dibaca ketika akan melaksanakan wudhu. Nah, berarti kalau kita tidak melaksanakan wudhu, tidak membaca basmalah, nah berarti wudhu kita ini bisa dianggap batal. Nah, kemudian yang kedua, kita membaca niat. Nah, niat ini hilafiah di kalangan para ulama, yakni ada yang dilafalkan, diucapkan dengan suara yang nyaring, ada yang menyatakan bahwa lafal niat itu diucapkan atau diniatkan hanya di dalam hati saja. Nah, itu tidak jadi masalah bagi kita. Yang penting kita meniatkannya, melafalkannya, kita niatkan di dalam hati. Bagaimana niat wudhu? Nah, niat wudhu lafalnya adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asyrori fardhol lillahi ta'ala. Nah, adapun makna atau artinya adalah aku niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga, yang selanjutnya adalah mencuci kedua telapak tangan. Nah, mencuci kedua telapak tangan, kita cuci sampai bersih. Kemudian yang ketiga adalah kita berkumur-kumur dan sambil membersihkan gigi. Itu kita lakukan sebanyak 3 kali. Jadi kita berkumur-kumur dan kemudian membersihkan gigi sebanyak 3 kali. Kemudian yang keempat adalah membersihkan hidung. Nah, membersihkan hidung, jadi air itu kita masukkan ke dalam hidung kita, sama jumlahnya 3 kali. Nah, kemudian yang kelima adalah membasuh muka sebanyak 3 kali. Membasuh muka ini adalah
salah satu rukun wudhu. Nah, ini wajib kita lakukan. Wajib kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan, maka wudhu kita akan sia-sia. Wudhu kita akan batal. Wudhu kita tidak sah. Nah, itu membasuh muka. Nah, membasuh muka itu di depan muka sampai bulatan muka kita ini dibasuh sampai bersih. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keenam, kaifiat atau tata cara wudhu yang keenam adalah membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Nah, jadi membasuh tangan mulai ujung tangan sampai ke siku itu sebanyak 3 kali. Nah, kemudian didahului dengan anggota tubuh yang kanan. Berarti kita mulai dengan tangan kanan terlebih dahulu. Jadi sunnahnya adalah membasuh bagian tangan yang sebelah kanan sebanyak 3 kali dan sambil menyela-nyela jari kita. Jadi kita sela-sela supaya apa? Supaya takutnya ada getah atau kotoran yang ada menempel di tangan. Makanya kita basuh, kita gosok, kita celah jari-jari kita supaya jari-jari kita ini supaya bersih, supaya wudhu kita ini dianggap sah, supaya wudhu kita ini betul-betul wudhu yang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu anak-anak sekalian. Jadi anak-anak sekalian, untuk mencuci tangan ini tadi betul-betul jangan sampai tidak terkena air. Jadi Bapak ulangi lagi, baik itu membasuh muka, membasuh tangan, semuanya itu wajib kita lakukan karena itu adalah rukun wudhu yang wajib. Selanjutnya kaifiat wudhu yang ketujuh adalah mengusap kepala dengan tangan yang telah dibasahi. Nah, di sini kaifiat yang ketujuh ini adalah mengusap kepala kita mulai bagian depan dengan kedua telapak tangan yang telah dibasahi, kemudian kita balikkan lagi ke depan. Jadi mulai depan ke belakang, dikembalikan lagi ke depan. Jadi mengusap kepala ini cukup 1 kali. Mengusap kepala itu sesuai dengan sunnah Nabi itu sampai pundak. Sampai pundak kita, jadi diusap. Nah, kemudian dibalikkan lagi ke depan kepala. Nah, kemudian kaifiat atau tata cara wudhu yang ke-8 adalah membasuh telinga kanan dan kiri. Nah, di sini sebagian kalangan umat Islam itu kalau kita lihat itu mereka itu kalau telinga ini mengusap, tapi kalau kita lihat sebagian masyarakat kita itu membasuh ini 3 kali. Padahal kalau mengusap itu mulai kaifiatnya itu mulai mengusap kepala, langsung kita mengusapnya di telinga kita. Usap kepala dulu, kemudian dilanjutkan sekaligus dengan mengusap telinga. Nah, kemudian kaifiat yang ke-9 atau tata cara wudhu yang ke-9 adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, didahului seperti tadi didahului dengan anggota tubuh yang kanan. Nah, kita mulai membasuh kaki kanan dulu, ujung kaki sampai dengan mata kaki dengan menyela-nyela jari kita gosok. Karena di sini membasuh, maka sekalian kita menggosok. Kita takut di situ ada najis yang masih menempel di kaki kita, di celah-celah jeriji kita, maka kita gosok tadi. Sama untuk anggota sebelah kiri sama juga, kita cuci, kita bersihkan, supaya apa? Supaya wudhu kita ini diterima dan sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad. Ya,
Demikianlah anak-anak sekalian, pembelajaran kita pada kesempatan pagi ini tentang kaifiat atau tata cara pelaksanaan wudhu. Semoga apa yang kita laksanakan ini bermanfaat dan menjadi amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita cukupkan sampai di sini, kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.